Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan melakukan demo ya, proses instalasi Ubuntu server terbaru ya. Di sini saya sudah membuatkan mesin VM-nya. Selanjutnya kita akan coba untuk kembalikan dia ke clean dulu sebelum kita mulai proses instalasinya ya. Di sini kita menggunakan spesifikasi CPU 2 CPU, memori usage-nya 4 GB. Kita coba start untuk mulai proses konfigurasi. Ini ada tampilan awal dari proses instalasi untuk Ubuntu 2404 ya untuk server. Kita konsol saja supaya lebih besar tampilannya. Di sini lagi proses booting. Kita cukup tunggo ya hingga proses bootingnya selesai. Nah, kita ke tampilan awal instalasi. Di sini untuk bahasa kita pilih bahasa Indonesia. Di sini kita pilih dan tipe dari instalasi yang ingin kita gunakan itu Ubuntu server ya. Kita dan juga di sini Ubuntu server akan merequest IP secara dynamic untuk router ya, dari router. Kita juga sebenarnya bisa setting IP address-nya secara manual di sini. Kita setting otomatis saja. Kita cancel. Kita done ya. Setelah itu kita bisa done juga. Nah, ini Ubuntu-nya akan memilihkan kita mirror server yang paling dekat ya. Akan memilihkan mirror server yang paling dekat. Kalau sudah kita bisa done. Di sini untuk opsi LVM grupnya kita hilangkan centangnya. Kita lakukan proses instalasi. Nah, sebelum instalasinya jalan, kita diminta untuk memasukkan nama kita. Your server name Ubuntu 2404. Username. Jika sudah kita bisa done dan kita di sini ada opsi untuk Ubuntu Pro. Di sini kita skip dulu ya. Kita install SSH, enter, kita done. Nah, kita cukup nunggu aja hingga proses instalasi dari Ubuntu-nya selesai. Ini tentunya akan memakan waktu, jadi bergantung pada kecepatan spesifikasi dari server yang digunakan saat ini. Di sini Ubuntu-nya akan menginstal beberapa paket ya, seperti instalasi kernel ya, melakukan proses update paket dari internet dan lain sebagainya. Cepat atau tidaknya proses instalasi ya berjalan itu bergantung pada koneksi internet kita, karena Ubuntu-nya akan melakukan proses pengunduhan beberapa paket dari internet dan spesifikasi komputer server yang kita gunakan ya, host, baik itu host VM ataupun host berbasis dedicated server. Di sini sudah hampir selesai ya. Jadi Ubuntu ini sudah menggunakan kernel versi 6.8. Kita tunggu saja hingga proses instalasinya selesai. Di sini proses instalasinya sudah selesai, sudah hampir selesai. Kita cukup nunggu aja ya hingga proses update-nya selesai. Jadi di sini ada cancel, update, and reboot. Kita juga bisa nunggu hingga proses update paket-paket yang dibutuhkannya selesai. Ini sudah selesai. Kita bisa langsung reboot ya Ubuntu server kita. Kita tunggu, enter, maka sistem Ubuntu-nya akan restart.
Oke, jadi kita tinggal tunggu hingga Ubuntu-nya booting up ya. Selanjutnya kita bisa cek juga berapa IP address yang digunakan oleh Ubuntu server kita. Kita login menggunakan username yang kita gunakan tadi. Oke, Ubuntu-nya sudah terinstall ya di server kita menggunakan IP address 22.29. Jadi sekarang kita akan coba untuk melakukan proses remote ya dari aplikasi eksternal kita agar lebih dinamis lagi ya. 29. Enter. Sini kita accept. Username-nya Walid Umar, passwordnya admin TKJ. Oke, proses instalasi dari Ubuntu-nya berhasil ya. Ubuntu versi 2204 menggunakan kernel 68031. Di sini kita bisa masuk ke super user untuk melakukan proses update ya dan upgrade. Enter. Proses update-nya selesai. Ya, lagi jalan dan tidak ada paket baru yang perlu diupdate. Nah, sampai di sini kita sudah bisa melakukan instalasi paket-paket yang kita butuhkan ya. Misalnya kita ingin install Nginx untuk sebagai web server. Oke, jadi kita akan install Nginx-nya. Oke, kita install juga Apache 2. Kita install Apache 2-nya. Sedang menata Apache, kita cukup nunggu aja ya hingga proses instalasi Apache-nya selesai. Kita bisa cek ya versi dari Oke, Apache yang diinstal adalah Apache versi 1.24 dan Nginx-nya yang diinstal ya. Ini versi Apache-nya versi 2458. Kita juga bisa coba install database MariaDB server ya untuk mengecek versi MariaDB yang ada di repositori dari Ubuntu-nya itu yang terbaru versi berapa ya. Oke, kita cukup nunggu hingga proses instalasi MariaDB-nya selesai. Oke, proses instalasi MariaDB-nya selesai. MariaDB server. Minv. Oke, MariaDB yang terinstall versi 10.11 ya. Kita bisa install juga PHP ya. Jadi PHP default yang terinstall yang tersedia di repository adalah versi 8.3. Kita bisa install di sini langsung ya tanpa merubah alamat repository. Tentunya kalau kita mau menggunakan repository atau menggunakan PHP yang versi 7, tentunya kita harus melakukan penambahan repository dari PHP-nya ya. Oke, di sini PHP minv PHP 8.3 ya yang terinstall di sistem kita. Selanjutnya kita bisa search ya Postgres. Apakah Postgres SQL. Oke, Postgres-nya kita coba install di Ubuntu 24.04.24.04 LTS ya. Oke, proses instalasinya sedang berjalan. Kita menunggu hingga proses instalasi dari Postgres-nya selesai. Oke. Kita coba cek Postgres pgsql minv minv. Oke. Oke.
Postgres SQL. Coba install lagi. Ya, kayaknya paket PostgreSQL-nya belum tersedia ya. Postgres Ubuntu 24.04, kita bisa search. Oke, apt install Postgres. Oke, kita harus install ini ya. Cukup copy paste. Oke, kayaknya paket Postgres SQL contrib-nya belum terinstall ya. Postgres. Kita coba enable service-nya. Enter. Oke, Postgres. PSQL help. Ya, di sini sudah terinstall, kita bisa lihat. Untuk lihat versi, oke, pakai huruf V-nya kapital. Ya, di sini Postgres yang terinstall adalah versi 16.2. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Ya, kita bisa juga lihat ya. Oke, kayaknya Htop-nya sudah otomatis terinstall ya. Jadi kita bisa lihat di sini kita pakai CPU 2 core, memori 310 MB ya. 3 GB ya, yang usage-nya hanya 310, dan di sini proses idealnya itu hanya pakai di bawah 2% ya dari memorinya, dari banyak aplikasi yang kita sudah gunakan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.